Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang berbahagia, Asiyah merupakan wanita yang dijamin masuk surga. Ia adalah salah satu dari 4 wanita yang dijamin masuk surga dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiyah binti Muzahim merupakan istri Raja Fir'aun. Meski sang suami seorang yang jahat dan kejam, namun Asiyah adalah sosok yang sabar, sopan, santun, juga penuh kemuliaan. Ia adalah seorang wanita dengan budi pekerti luhur, penyayang dan penuh keteguhan untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Tak hanya cantik budi pekertinya, Asiyah juga merupakan seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Kecantikannya inilah yang membuat Fir'aun bertekuk lutut padanya. Fir'aun begitu menyayangi Asiyah dan menuruti apapun yang diinginkan wanita mulia tersebut, termasuk menuruti kemauan Asiyah untuk mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya. Hal ini sangat bertentangan dengan tekad Fir'aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir ke dunia. Asiyah menyelamatkan nyawa Nabi Musa 2 kali. Yang pertama, ketika ibu Musa menghanyutkan Musa di sungai Nil karena mendengar Fir'aun akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Musa untuk menghanyutkan bayinya di sungai, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Ibnu Katsir dalam kitabnya menerangkan, rumah ibu Musa berada di tepi sungai Nil. Maka ia membuat sebuah peti dan dipersiapkannya dengan sedemikian rupa. Lalu ia menyusui bayinya dengan tenang. Apabila masuk ke dalam rumahnya seseorang yang ia takuti, maka ia pergi dan menaruh bayinya di dalam peti itu. Lalu ia hanyutkan ke sungai Nil. Tetapi peti itu diikatkannya dengan tali yang berhubungan dengannya. Namun pada suatu hari datanglah kepadanya seseorang yang ia takuti masuk ke dalam rumahnya. Maka ia pergi dan meletakkan bayinya ke dalam peti itu. Lalu ia hanyutkan ke sungai Nil. Tetapi karena beliau terburu-buru, ia lupa mengikatkan talinya. Maka peti itu terbawa hanyut oleh aliran sungai Nil sehingga melewati istana Raja Fir'aun. Maka dipungutlah peti itu oleh dayang-dayangnya. Dan para dayang-dayang tersebut membawa peti itu kepada istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Para dayang-dayang tersebut tidak mengetahui isi peti itu dan mereka merasa takut untuk membukanya tanpa sepengetahuan Asiyah. Setelah Asiyah membuka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, lucu serta bercahaya. Dan Allah menjatuhkan rasa cinta ke dalam hati Asiyah terhadap Musa saat memandangnya. Demikian itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan Asiyah sebagai orang yang bahagia dan menakdirkan suaminya sebagai orang yang celaka. Kisah ini termaktub dalam firman-Nya yang artinya, maka pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ketika Fir'aun melihat bayi itu, hampir saja ia membunuhnya karena merasa takut bahwa bayi itu dari kalangan kaum Bani Israel. Seandainya saja tidak ada Asiyah istrinya yang menentangnya dan melindungi bayi itu serta meminta kepadanya agar mengasihaninya. Asiyah binti Muzahim mengatakan, seperti yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Al-Qasas ayat 9. Maka Fir'aun menjawab, itu adalah bagimu, tetapi bagiku tidak. Dan memang kejadiannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Asiyah. Allah memberinya petunjuk melalui Musa, sedangkan Fir'aun dibinasakan oleh Allah melalui Musa. Selepas menghanyutkan Musa ke sungai Nil, hati ibu Musa menjadi kosong, lupa kepada semua perkara duniawi kecuali hanya ingat kepada Musa, bayinya yang tersayang. Ibu Musa juga benar-benar akan membuka rahasia dirinya bahwa anaknya telah hilang.
seandainya Allah tidak meneguhkan hatinya dan membuatnya bersikap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 10 yang artinya, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya kami tidak teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Kemudian dikirimlah seorang pembawa berita gembira kepada Asiyah. Lalu Asiyah memanggil ibu Musa untuk menghadap kepadanya. Setelah ibu Musa sampai di istana istri Raja Firaun, maka ia diperlakukan dengan baik dan dihormati serta diberinya hadiah yang berlimpah. Sedangkan dikala itu Asiyah tidak mengetahui bahwa sebenarnya wanita yang diundang ke istana adalah ibu Musa yang sesungguhnya. Yang diketahui oleh Asiyah istri Firaun pada saat itu hanyalah Musa cocok dengan air susu wanita ini. Kemudian Asiyah meminta kepada ibu Musa untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Tetapi ibu Musa menolak dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami dan banyak anak. Ia tidak mampu tinggal di istana meninggalkan mereka. Tetapi jika Asiyah menyetujui, ia mau menyusuinya di rumahnya sendiri. Akhirnya Asiyah menyetujui usulannya dan memberinya perbelanjaan, pakaian, hubungan yang akrab, perlakuan yang baik dan hadiah yang berlimpah. Pada akhirnya ibu Musa pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya dengan hati yang senang lagi bahagia. Ternyata Allah telah menggantinya dengan rasa aman yang sebelumnya ia selalu merasa tercekam dan takut. Allah Subhanahu wa taala memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir secara berlimpah. Setelah Musa dewasa, Allah Subhanahu wa taala menugaskan Musa sebagai pembawa risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Firaun. Maka salah satu dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan musuhnya. Lalu Musa memukulnya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata bagimu. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sesekali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdoa. Quran Surah Al-Qasas ayat 14-17. Setelah dewasa, Musa kemudian diutus untuk berdakwah kepada Firaun. Tak hanya itu, Musa juga dihadapkan pada penguasa rakus yakni Qarun dan politisi busuk yaitu Haman. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Firaun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran di sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Firaun merasa khawatir bila Musa mengubah pendirian manusia dan mengganti tradisi dan adat istiadat mereka yang selama ini telah dibina olehnya. Dalam sikapnya ini, Firaun berpura-pura sebagai seorang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa alaihissalam, padahal kenyataannya dia adalah maling teriak maling. Musa datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tiada yang membantunya kecuali hanya saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Tetapi Firaun membangkang, angkuh serta egois. Emosi dan kecoangkaannya makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya, berani berbuat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta menghina dan menganiaya golongan orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara rasulnya Nabi Musa dan Nabi Harun, serta meliputi keduanya dengan pertolongannya dan menjaganya dengan kekuasaannya yang tidak pernah tidur. Hujah, perdebatan,
dan mukjizat-mukjizat ditegakkan di tangan Nabi Musa. Allah menampakkannya melalui Nabi Musa secara berangsur-angsur sehingga membuat akal kebingungan dan hati merasa kagum dengan mukjizat yang tidak ada tandingannya. Yang kedua, di masa kecil Nabi Musa menarik-narik jenggot Fir'aun sehingga dia murka dan Fir'aun ingin membunuh bayi malang ini. Tapi dengan usulan Asiyah kepada Fir'aun, "Jangan kau bunuh anak ini, sungguh dia tidak tahu apa-apa," dan menyarankan anak kecil ini untuk diuji dengan kurma dan bara api. Karena Fir'aun merasa khawatir bahwa bayi yang nanti bila sudah dewasa yang akan menghancurkan kekuasaannya. Atas saran Asiyah, maka Fir'aun menurutinya. Bila ia memilih kurma berarti ia bayi yang cerdas yang akan menghancurkan kerajaannya. Tetapi bila ia memilih bara api berarti ia seorang bayi biasa yang tidak mengerti apa-apa. Atas izin Allah, maka Nabi Musa kecil justru memilih bara api dan memakannya hingga lidahnya melepuh terbakar, yang mengakibatkan ia tidak bisa bicara dengan jelas sampai dewasa. Inilah sebabnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, yang ungkapan beliau itu dinikulkan Allah dalam surah Thaha ayat 25 sampai dengan 28, yang artinya, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku, dan lepaskanlah ikatan dari lidahku hingga ia paham perkataanku." Nabi Musa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya Harun dijadikan pembantu beliau karena lidahnya lebih fasih dibicara daripada lisan beliau. "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku untuk membenarkan perkataanku." Quran Surah Al-Qasas ayat 34. Fir'aun sendiri juga mengejek ucapan Nabi Musa tidak jelas. "Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, Musa, yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?" Quran Surah Zukhruf ayat 52. Disebutkan bahwa pada saat itu tumbuhlah benih-benih iman dalam hati Asiyah dan mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai Nabi utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat. Ia diterentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Fir'aun berharap agar istrinya kembali kepadanya dan meninggalkan Musa. Tetapi Asiyah tetap kokoh dan teguh setelah merasakan manisnya iman. Melihat kejadian itu, Fir'aun pun makin jengkel dan memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Na'udzubillah, sesungguhnya siksa yang amat berat dan tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, Asiyah pun berdoa kepada Allah, yang artinya, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilap. Asiyah sangat bergembira. Lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Asiyah tidak merasa sakit karena jasadnya sudah tidak bernyawa. Ulama asal Yaman, Syekh Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, seseorang yang sempurna adalah orang yang mempermudah hak-haknya, tetapi tidak mempermudah atau meremehkan hak-hak Allah. Sebaliknya, orang yang kurang sempurna adalah orang yang diketahui berlaku sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asiyah dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau berkata, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis.
Keteguhan keimanan Asiyah tidak membuatnya kembali kepada kekafiran, karena Asiyah adalah wanita mulia yang memiliki keteguhan hati untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski sang suami menyiksanya dengan siksaan yang sangat amat berat, ia tak pernah gentar dan mau mengingkari keteguhan hatinya. Asiyah setia selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan baik, hanya menyembah Allah Ta'ala atas keteguhan imannya. Asiyah pun menjadi salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menjadi seorang wanita dengan kedudukan yang sangat tinggi lagi mulia. Demikianlah kisah singkat tentang Asiyah istri Fir'aun dengan kemuliaan dan kebaikan hatinya. Semoga dapat menjadi bahan renungan dan iktibar bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.